Dengan nada malas Fu Feng berkata sambil tersenyum tipis, namun kata-katanya perlahan mengandung ancaman. Istri, jika kau tidak bersedia, batalkan saja kontraknya. Kau harus tahu betapa bencinya kami hingga ingin membunuh istri. Mendengar ucapan itu, Mo Xuan juga menatapnya dengan penuh niat membunuh. Lin Su terkejut, lalu menunjukkan ekspresi pasrah seolah menerima nasib. Para pejantan jahat ini memang hanya tahu cara mengancamku. Sementara itu, Xiao Ye yang berada di samping segera membuka mulut untuk menjamin. Istri tenang saja, apapun yang terjadi aku tidak akan menyakiti istri. Lin Su merasa tersentuh dan langsung memeluknya. Masih kamu yang terbaik, ular kecil. Wajah Xiao Ye memerah dan dia menjelaskan dengan suara pelan, istri, namaku Xiao Ye. Baiklah, ular kecil, Xiao Ye hanya bisa pasrah. Lanting melihat pemandangan ini dengan hati yang terasa sesak. Kapan Lin Su bisa bersikap seperti itu padanya? Keesokan paginya, Lin Su dan Xiao Ye pergi ke gunung belakang untuk meminta Hu Xuan membantu meracik obat. Sebenarnya dia tidak ingin membawa Xiao Ye, tapi pria itu bersikeras ikut. Sepanjang jalan, dia terus mengulang satu pertanyaan. Istri, menurutmu apakah aku tampan? Sementara itu, Mo Xuan dan Lanting sibuk mencari referensi di buku-buku kuno untuk Lin Su, berharap menemukan cara memulihkan tulang energi. Mo Xuan melihat Lanting yang bekerja keras dan tertawa mengejek. Bukankah dulu kau merasa dia jahat? Kenapa sekarang malah membantunya? Cara apa yang dia gunakan padamu? Kulihat dia tidak ada bedanya dengan yang dulu. Lanting melirik Mo Xuan sekilas. Apa kau benar-benar merasa Lin Su sama seperti dulu? Ucapan Lanting membuat Mo Xuan tertegun sejenak. Lalu kenapa? Jangan lupa apa yang pernah dia lakukan dulu. Sekarang dia pasti punya rencana jahat lagi. Malam sebelumnya setelah Lin Su tertidur, mereka berkumpul untuk berdiskusi. Fu Feng menyimpulkan bahwa Lin Su sengaja melakukan hal jahat karena ingin mendapatkan poin kejahatan, bukan karena keinginan hatinya. Namun Mo Xuan sulit menerimanya. Dulu Lin Su melakukan banyak hal jahat padanya, bahkan ingin mencabut semua bulunya untuk melihat bagaimana rupanya tanpa bulu. Fu Feng kemarin memberitahuku bahwa kemungkinan besar Lin Su bukan lagi Lin Su yang dulu. Mo Xuan tertawa dingin. Aku tahu kalian semua merasa dia berubah. Tiba-tiba wajahnya berubah serius menatap Fu Feng. Bukan berubah, tapi ganti hati. Saat itu Fu Feng membawa sebuah pil obat. Mo Xuan melihatnya dengan khawatir. Apakah ini buatan Hu Xuan? Tidak beracun, kan? Hu Xuan dan Lin Su adalah teman masa kecil, tapi dia adalah orang yang paling membenci Lin Su di antara mereka semua. Tidak ada yang tahu alasannya. Ini aku minta orang lain yang membuatnya. Katanya bisa mempercepat pertumbuhan tulang energi miliknya. Kau antarkan padanya. Aku akan tetap di sini mencari cara pemulihan yang lebih cepat. Saat itu Lin Su juga sudah kembali. Sepanjang jalan Xiao Ye menggenggam erat tangannya. Sejak dipuji sekali, dia seolah berubah menjadi orang lain. Tiba-tiba kaki Lin Su terkilir sedikit. Sepatu kulit domba kecilnya ternyata bolong. Belum sempat dia melepas sepatu, tubuhnya sudah melayang digendong Xiao Ye dan didudukkan di bangku batu samping. Dia mengangkat kaki Lin Su dan memijatnya dengan hati-hati. Lin Su menatap wajah Xiao Ye yang menunduk. Wajah itu tampak seperti rubah alami yang menggoda. Bagaimana kalau malam ini kau tidur di guaku? Mendengar itu, wajah Xiao Ye langsung memerah padam, pikirannya sudah melayang kemana-mana. Dari kejauhan Mo Xuan melihat adegan ini. Senyum di sudut bibirnya menjadi kaku. Dia berjalan mendekat dan langsung melempar pil obat ke tubuh Lin Su. Kalian bersenang-senang sekali. Jangan sampai mati saat pemilihan tuan muda dan menyeret kami mati bersamamu. Lin Su tidak mempedulikannya dan bersiap memakan obat itu, tapi tiba-tiba dihentikan oleh Mo Xuan. Jika obat ini dimakan, 7 hari tidak boleh berhubungan intim. Pikirkan baik-baik,
Jangan sampai nanti kau menyalahkanku karena mengganggu kesenanganmu. Lin Su memakan obat itu, mengambil sepatu dombanya, lalu kembali ke gua sambil menjulurkan lidah mengejek ke arah Mo Xuan. Kau tenang saja, kalau aku mati pun aku akan menyeretmu bersamaku. Mo Xuan melihat itu tidak marah malah tertawa. Namun setelah bayangan Lin Su menghilang, senyum di wajah kedua pria itu lenyap seketika. Xiao Ye menatap Mo Xuan dengan dingin dan nada datar. Datang tepat waktu sekali. Sudah menonton berapa lama? Kau juga sama. Benar-benar tersentuh hanya karena satu kalimat tipuan Lin Su. Jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu dulu. Ekspresi Xiao Ye tidak berubah sambil menatap ke arah perginya Lin Su. Dia bukan dia yang dulu. Kau juga tahu hal jahat yang dia lakukan bukan berasal dari sifat aslinya. Hanya orang bodoh yang akan terus salah paham padanya. Mo Xuan, sebenarnya kau meragukannya atau kau hanya tidak suka melihat dia terlalu baik padaku? Wajah Mo Xuan menjadi kaku, memikirkan kata-kata Xiao Ye barusan. Sementara itu Lin Su kembali ke gua, dan sistem mendadak memberikan misi darurat. Peringatan, suku badak menyerang. Mohon tuan rumah segera menyelesaikan tugas sebagai dalang di balik layar. Apa maksudnya? Menyuruhku mencelakai orang. Lin Su tampak terkejut. Mo Xuan yang baru sampai di mulut gua kebetulan mendengar gumaman Lin Su. Dia mau berbuat jahat lagi. Suku badak sering menyerang setiap kali masa kerusuhan. Bulan merah itu bagaikan darah yang membuat jantan dan betina sulit dibedakan. Mo Xuan merasakan gejolak energi dari pengguna kekuatan lain. Sebelum bergegas pergi, dia memperingatkan Lin Su agar tidak berlarian. Setelah Mo Xuan pergi, Lin Su berjalan mengendap-endap keluar. Lin Su melihat pertempuran dengan mata kepalanya sendiri dan baru sadar bahwa para suaminya memiliki kekuatan yang dahsyat. Bahkan Xiao Ye yang selalu menempel padanya kini menampakkan wujud aslinya dan dengan mudah menginjak mati puluhan badak. Dia mengikuti petunjuk sistem dan menemukan seekor anak beruang berekor 9. Tuan rumah, sekarang kau bisa mendorongnya ke kawanan badak. Suara mekanis dingin sistem kembali terdengar mendesaknya. Anak beruang itu menyembunyikan setengah tubuhnya di bawah 9 ekornya, gemetar ketakutan. Lin Su melihat pemandangan ini dan merasa tidak tega. Dia berpikir sejenak namun akhirnya mengulurkan tangan jahatnya. Selamat tuan rumah menyelesaikan misi dan naik 1 tingkat. Opsi toko dapat digunakan. Begitu mendengar misi selesai, Lin Su langsung berlari ke arah anak beruang itu. Lin Su tanpa ragu menerjang ke arah anak beruang. Anak beruang yang menangis itu merasakan dirinya jatuh ke dalam pelukan hangat. Dia menatap orang yang memeluknya dengan mata penuh keterkejutan. Tidak jauh dari sana, Lin Nuan melihat tindakan Lin Su dan tertawa dalam hati menertawakan kebodohannya. Lalu dia mengayunkan tangannya, mengubah kekuatan air menjadi pisau es dan menembakkannya ke arah Lin Su, sambil berpura-pura berteriak, "Badak sialan, jangan sakiti orang-orang dari sukuku." Bahu Lin Su tertusuk pisau es dan dia mengerang kesakitan, tapi dia tetap tidak melepaskan pelukannya yang melindungi anak beruang itu. Meskipun sebagai wanita jahat dia bisa melakukan hal buruk demi plot cerita, dia tidak tega melihat hewan-hewan ini terluka karenanya. Mungkin dia memang sedikit sok suci. Tuan muda, anak beruang itu menatap Lin Su dengan mata berkaca-kaca. Segera suku badak mengalami banyak kematian dan melarikan diri. Lin Nuan menatap Lin Su dengan penuh nafsu membunuh, bersiap melancarkan serangan terakhir. Tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkeramnya dan melemparnya keluar. Lin Nuan baru saja hendak marah, tapi kemudian melihat wajah suram lanting. Bibir Lin Nuan gemetar, menyadari dia telah bertindak berlebihan. Dia segera menyembunyikan kedua tangannya di belakang punggung. "Kakak Lanting, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku kira itu suku badak." Saat itu seorang betina menemukan anak beruang itu. "Anakku, kau kenapa?" Sementara itu Fu Feng yang berjalan mendekat melihat tubuh Lin Su penuh luka, wajahnya seketika menjadi gelap. "Ya ampun,
kenapa Tuan Muda terluka parah begini? Yening di samping tersenyum puas. Sampah yang tidak punya kekuatan malah ikut campur, kulihat dia sebentar lagi mati. Lagi pula jangan-jangan suku badak ini dipancing oleh Lin Su. Yening berbicara sembarangan. Tiba-tiba seekor-ekor ular melilit leher ramping Yening dan mengerat dengan kuat. Mata Yening terbelalak ketakutan. Beberapa saat kemudian, Yening jatuh berlutut sambil menghirup napas rakus. Xiao Ye menatapnya seperti melihat sampah. Tadi kau bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Yening menggeleng ketakutan, mana berani mengakui ucapannya tadi. Sementara itu Lin Nuan menggerakkan bibirnya dan berpura-pura polos berkata, kenapa Xiao Si bersama kakak? Tadi sepertinya aku melihat kakak mendorong Xiao Si ke sana. Lanting mendengarnya dan langsung memotong. Lin Nuan jangan bicara sembarangan. Lanting jarang tidak memberi muka pada Lin Nuan di depan umum, apalagi membentaknya sekeras ini. Lin Nuan menggigit bibirnya merasa sangat terhina. Aku tidak sembarangan, aku melihatnya sendiri. Orang-orang suku mulai berbisik-bisik, karena perbuatan pemilik tubuh asli di masa lalu memang membuat orang sulit percaya dia tidak berbuat jahat. Saat itu Xiao Si meronta dari pelukan ibunya dan memukul Lin Nuan sekuat tenaga. Betina jahat, pergi sana. Kakak Tuan Muda tidak membuliku. Tadi justru dia yang menolongku menahan serangan itu. Kakak cepatlah bangun. Ini semua salah Xiao Si yang nakal. Ucapan itu membuat seluruh orang suku terkejut. Apa mereka salah dengar? Lin Su melindungi anak jantan. Saat itu Mo Xuan datang dan melihat Lin Su yang terluka, dia juga tertegun. Kenapa Lin Su keluar? Bukankah aku menyuruhnya istirahat di gua? Keluar cuma cari masalah. Walau mulutnya bicara begitu, matanya penuh kekhawatiran. Xiao Si dengan cemas menjelaskan, bukan salah Tuan Muda. Ini karena Xiao Si. Tuan Muda sengaja lari keluar melindungi Xiao Si sampai terluka. Ucapan Xiao Si membuat mereka sadar bahwa Lin Su benar-benar tidak berniat merusak. Dia bisa saja bersembunyi, tapi malah lari keluar demi menyelamatkan Bisman. Xiao Ye menatap dingin ke arah Lin Nuan. Kebetulan aku juga mau tanya pada Tuan Muda Lin Nuan, kenapa kau menyerang istriku? Kenapa kau begitu kejam? Seketika semua pandangan tertuju pada Lin Nuan. Di hati mereka, Lin Nuan selalu sosok yang mulia dan baik hati, tapi hari ini menyerang Lin Su, sungguh tidak sesuai dengan citranya. Aku tidak sengaja, aku hanya mengiranya badak. Lin Nuan menjelaskan dengan panik. Xiao Ye berjalan mendekati Lin Nuan. Lin Nuan menatap ekor ular Xiao Ye dengan ketakutan. Bayangan Yening yang hampir tercekik tadi masih jelas diingatan. Matamu buta ya, jarak sedekat ini bisa salah kenal. Atau kau memang sengaja? Lin Nuan ketakutan hingga tergagap tak bisa bicara. Saat itu kepala pendeta datang. Serangan suku badak hari ini sepertinya bukan kebetulan. Aku akan menyelidikinya. Sekarang selamatkan Tuan Muda dulu. Kalau mau menghukum nanti saja. Begitu selesai bicara, Fu Feng langsung menggendong Lin Su dan pergi dengan cepat. Saat Lanting hendak pergi, Lin Nuan menahan tangannya. Kakak Ting, aku takut, bisakah kau menemaniku? Dulu Lanting selalu menuruti permintaan Lin Nuan, tapi kali ini dia langsung menepis tangannya. Lin Nuan, kau sudah melukai istriku. Sebaiknya kau ikut dan minta maaf padanya. Sesampainya di gua, Lin Su belum sadar. Lin Nuan sudah berdiri di luar. Dia sengaja berjemur di bawah terik matahari, menatap ke dalam dengan wajah menyedihkan. Bisman di sekitar tidak ada satupun yang membela Lin Nuan. Ini pertama kalinya Lin Nuan menerima penghinaan sebesar ini. Di dalam, Fu Feng melihat Lin Su sekilas, lalu menatap dingin ke arah Lin Nuan yang berdiri di luar. Sudah saatnya menghukum biang keroknya. Saat ini Lin Nuan sudah sempoyongan karena kepanasan. Dia pikir hanya perlu pura-pura kasihan untuk lolos, siapa sangka orang-orang ini tidak tertipu. Tiba-tiba pandangannya gelap.
Fu Feng berdiri di depannya dengan wajah dingin. Kakak Fu Feng, aku benar-benar tidak sengaja. Suara Lin Nuan gemetar, dia sangat takut pada Fu Feng. Karena tahu berbuat salah, harus menerima hukuman. Setelah berkata begitu, dia mengeluarkan hujan penusuk hati yang terbuat dari bulu dan menancapkan semuanya ke tubuh Lin Nuan. Lin Nuan jatuh ke tanah berguling kesakitan. Kumohon jangan bunuh aku benar-benar tahu salah. Aku tidak seharusnya salah lihat dan melukai Lin Su. Fu Feng hanya menatapnya diam. Entah itu salah lihat atau sengaja dilakukan. Lin Nuan terdiam, lalu sambil menahan sakit tusukan di hati, dia berkata, aku bisa menebusnya. Aku tahu cara menyelamatkan energi Lin Su. Mendengar itu, keempat pria di depannya tertegun sejenak. Mereka sudah membolak-balik buku kuno tapi tidak menemukan caranya. Lin Nuan malah tahu. Lanting mengerutkan kening dan bertanya cemas, apa yang kau katakan itu benar? Lin Nuan melihat betapa cemasnya Lanting. Saat dia menderita tadi Lanting tidak mencegahnya, hatinya semakin terpelintir. Di hutan malam yang tak jauh dari sini, ada sesuatu bernama rumput pemurni tulang. Itu cara terbaik memulihkan tulang energi. Lin Nuan melihat mereka tidak bereaksi, takut mereka tidak percaya. Yang kukatakan semua benar, kalian bisa cari dulu, lalu datang konfrontasi aku, itu belum terlambat. Lagi pula kakak dulu kehilangan energinya karena masuk ke air untuk menyelamatkanku. Aku merasa bersalah, mana mungkin berbohong. Mata Fu Feng berkilat suram. Dia ada benarnya. Cari dulu saja, kalau dia berani menipu, aku takkan mengampuninya. Lanting mendengar itu langsung bangkit menuju hutan malam. Sementara Fu Feng mencabut hujan penusuk hati dan menatap Lin Nuan dengan peringatan. Kalau tidak mau merasakan hujan penusuk hati lagi, sebaiknya kau berdoa rumput pemurni tulang itu berguna. Tak lama kemudian Lin Su sadar. Dia bangun dengan tiba-tiba. Xiao Xi di samping berteriak senang, Tuan muda sadar. Mendengar suara itu, Mo Xuan dan Xiao Ye segera masuk. Istri kau tidak apa-apa, masih sakit. Xiao Ye berjalan cepat dan memegang tangan Lin Su. Aku sudah baikan, tak usah khawatir. Lin Su melihat sekeliling, tidak menemukan sosok dua orang lainnya. Mana mereka? Fu Feng pergi membantumu mengambil obat, Lanting pergi mencari rumput pemurni tulang. Setelah didesak Lin Su, Xiao Ye menceritakan semuanya. Dia bertanya dengan curiga pada sistem. Benar ada rumput pemurni tulang. Ada tuan rumah. Dalam plot cerita, Lanting hampir mati mengambil rumput pemurni tulang untuk Lin Nuan demi menaikkan satu tingkat tulang energinya. Lin Su mendengar kata-kata sistem dengan kening berkerut. Kalau Lanting celaka, apakah plot cerita tidak bisa berlanjut? Mo Xuan menatapnya seolah bisa membaca pikirannya. Sudahlah, kau sekarang sama lemahnya, Lanting tidak akan celaka, jangan memikirkannya. Lin Su merasa kesal dalam hati. Jantan sialan. Setelah mereka pergi, Lin Su memanggil sistem lagi. Bisakah aku membuka toko? Bisakah menukar senjata? Kemudian sistem menampilkan daftar barang, bisa dibilang semua ada. Lalu bagaimana cara membelinya? Tuan rumah bisa memilih menggunakan poin kejahatan atau poin cinta. Lin Su bingung. Poin cinta itu apa? Apakah para suami binatang ini punya hal semacam itu padanya? Sistem segera menampilkan data poin cinta mereka di layar Lin Su. Sebagian besar normal, hanya Fu Feng dan Xiao Ye yang cukup baik padanya, tapi poin cintanya juga tidak banyak. Fu Feng tidak pernah bertengkar denganku, kenapa poin cintanya cuma segitu? Tuan rumah, orang yang baik padamu belum tentu cinta. Mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin juga tuan rumah belum menaklukkan hati mereka, jadi poin cinta mereka rendah. Tapi mereka kan calon harem masa depan Lin Nuan, kalau aku naikkan poin cinta mereka sekarang, apa tidak mempengaruhi plot cerita? Poin kejahatan. Ngomong-ngomong kau tidak akan ingkar janji kan? Tuan rumah tenang saja,
kita adalah pemeran pendukung wanita yang resmi. Sistem tidak akan membatalkan kontrak sepihak. Dunia ini selama ada tokoh utama tidak akan runtuh. Lin Su mengangguk setengah mengerti. Dia langsung menggunakan poin cinta Fu Feng untuk memilih beberapa barang berguna. Dengan perlengkapan lengkap dia merasa sangat percaya diri. Namun baru saja berjalan keluar, dia dipukul pingsan oleh seseorang. Saat dia sadar kembali, dia sudah berada di suku Badak. Dan tidak jauh darinya ada Lin Nuan. Raja Badak, kali ini kalian kerja bagus. Aku bisa berikan penawarnya. Tapi betina ini telah membunuh banyak anggota kalian, kupikir kalian pasti sangat membencinya. Jangan biarkan dia hidup. Pria di hadapannya sudah agak berumur. Mata yang penuh pengalaman itu sekilas bisa membaca pikiran Lin Nuan, tapi dia tidak membongkarnya. Melainkan dengan hati-hati menerima penawar itu. Ingatlah, kalau dia tidak mati, aku akan membuat kalian mati. Anggota suku Badak mendengar itu dengan wajah masam, tapi karena dikendalikan orang lain mereka tidak berani melawan. Lin Nuan menatap Lin Su dengan api kebencian di matanya. Dia memegangi luka bekas tusukan hujan penusuk hati. Rasa sakit dan penghinaan itu seolah datang kembali menerjangnya. Lin Su melihat pemandangan ini dan dalam hatinya merasa waspada. Apakah ini benar-benar tokoh utama wanita yang baik hati, benar, dan cantik? Lin Su mengira karena dirinya adalah pemeran pendukung wanita yang jahat, makanya Lin Nuan menyerangnya. Ternyata orang ini memang aslinya jahat. Setelah Lin Nuan pergi, Raja Badak bersiap menyerang Lin Su, tapi belum sempat berdiri tegak, dia langsung ambruk kaku. Apa yang harus dilakukan? Raja sakit, apakah dia tidak akan bertahan lama? Lin Su memanfaatkan kekacauan itu untuk melepaskan tali di tubuhnya. Ternyata demam tinggi. Para bisman serentak menatap Lin Su, baru sadar mereka belum membereskannya. Lin Su memutuskan untuk menyelamatkan diri. Dia berjalan ke depan Raja Badak, Sang Jue, dan memeriksa dahinya. Kalian pergi ambil sebaskom air dingin dan bawa handuk bulu ke sini. Mereka saling pandang, namun karena khawatir pada Sang Jue, mereka melakukan perintah Lin Su. Bersamaan dengan itu, Lin Su mengeluarkan obat demam dan meminumkannya pada Sang Jue. Para bisman menatap Sang Jue dan Lin Su yang aneh dengan tatapan sangat tidak percaya. Kenapa raja kami belum sadar? Apa kau menaruh dendam pada kami jadi kau melakukan sesuatu padanya? Lin Su tidak memanjakan mereka dan menatap dingin. Kau pikir aku seperti kalian? Menyerang orang diam-diam dari belakang. Saat itu suara Sang Jue terdengar. Semua tutup mulut. Para bisman yang tadi meragukan Lin Su langsung diam mendengar suara itu. Sang Jue menatap Lin Su dengan wajah serius. Di bawah tatapan banyak orang, dia membungkuk hormat ke arah Lin Su. Tadi aku ingin membunuhmu, tapi kau malah bersedia menyelamatkanku. Budi besar dan kebajikan ini tidak akan terlupakan oleh prajurit. Di dunia bis, demam tinggi Sang Jue hampir mustahil disembuhkan. Tidak usah percaya padaku, aku hanya melakukannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tidak peduli apapun alasannya, kau telah menyelamatkanku, berarti itu adalah hutang budi seluruh suku Badak. Kelak jika ada masalah, kau bisa mencariku kapan saja untuk minta bantuan. Aku sebenarnya berencana pergi ke hutan malam. Kalau begitu aku akan menyuruh orang mengantarmu ke sana. Maka Lin Su pun bersiap menuju hutan malam dengan pengawalan suku Badak. Sementara itu, Lan Ting yang mengikuti perkataan Lin Nuan telah menemukan rumput pemurni tulang dan bersiap kembali. Tiba-tiba dia menerima pesan suara jarak jauh dari Xiao Ye, Lin Su meninggal. Lan Ting membawa rumput pemurni tulang kembali dan tepat berpapasan dengan Mo Xuan yang terlihat lebih gemuk karena santai. Seketika itu juga dia meninju Mo Xuan dengan penuh amarah. Kau sampah, kau menghilangkan Lin Su lagi. Aku sudah susah payah mengambil rumput pemurni tulang, sekarang bagaimana? Kemarahan itu membuat Mo Xuan terkejut.
Mendengar ucapan Lanting, wajahnya menjadi gelap. Ini juga karena kau pikir untuk apa Lin Su keluar? Dia langsung melempar surat yang ditinggalkan Lin Su ke wajah Lanting. Lanting melihatnya dan seketika sadar bahwa Lin Su keluar untuk mencarinya dan menyuruh Mo Xuan serta yang lain jangan khawatir. Si bodoh ini. Lanting melempar rumput pemurni tulang ke Mo Xuan, lalu berbalik dan berlari keluar. Saat itu kebetulan ada dua betina lewat. Lin Su ternyata sekongkol dengan suku Badak. Sayang sekali, kupikir dia benar-benar sudah berubah jadi baik. Lanting mengenali dua orang ini adalah Bisman pengikut Lin Nuan. Apa yang kalian katakan tadi? Lin Su pergi kemana? Kami tidak bohong. Sekarang di suku sedang beredar kabar Lin Su membelot ke suku Badak. Serangan suku Badak sebelumnya juga dipancing oleh Lin Su. Xiao Ye saat ini juga berjalan mendekat sambil membawa Lin Nuan. Mo Xuan menatap bingung. Xiao Ye, untuk apa kau bawa Lin Nuan ke sini? Xiao Ye menatap dingin ke arah Lin Nuan. Tadi aku menangkap dia sedang menyebarkan rumor di luar, mengatakan istri adalah pengkhianat suku yang memancing serangan suku Badak. Masalah Lin Nuan melukai Lin Su saja belum selesai, sekarang dia malah menyebar rumor lagi. Wajah Lanting menjadi serius, matanya sudah dipenuhi niat membunuh. Meskipun dia tidak ingin percaya, tapi kenyataan di depan mata memaksanya mengerti bahwa Lin Nuan sudah berubah, tidak sama seperti dulu. Lin Nuan, aku mau kau katakan sendiri padaku, apakah rumor di luar itu kau yang menyebarkan? Wajah Lin Nuan seketika memucat. Kakak Lanting, mana mungkin itu aku? Aku hanya melihat semua orang membicarakannya jadi aku ikut bicara 1-2 kalimat saja. Aku juga sangat berharap kakak Lin Su cepat kembali supaya kesalahpahaman ini bisa selesai. Saat itu Fu Feng juga berjalan mendekat. Kalau begitu, kau ikut kami juga. Lin Nuan langsung tertegun. Pergi kemana? Xiao Ye dengan nada dingin dan kejam menjawab, tentu saja ke suku Badak. Bukankah kau bilang istri membelot ke musuh? Jadi kita harus pergi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lin Nuan tidak menyangka mereka akan melakukan ini. Sepanjang jalan Lin Nuan terus membujuk mereka. Kakak Xiao Ye, jangan khawatirkan kakak Lin Su lagi. Aku rasa kakak Lin Su pasti hanya tertipu makanya jadi begitu. Nanti kita ke sana bicara baik-baik dengan kakak Lin Su ya. Aku juga akan bantu menjelaskan pada kakak Lin Su dan Bisman suku. Xiao Ye tidak menoleh dan mempercepat langkahnya. Saat mereka memasuki wilayah suku Badak, Lin Nuan berjalan di paling belakang, sangat takut orang-orang itu mengenalinya. Dulu dia tahu bahwa daya serang suku Badak akan meningkat drastis setelah mengamuk. Maka dia memanfaatkan sifat ini dan memberi seluruh suku Badak racun 7 hari untuk mengendalikan mereka menyerang suku Rubah setiap bulan. Begitu Lin Nuan muncul, mereka akan lari. Berkat itulah nama baik Lin Nuan di suku perlahan membaik. Sekarang Lin Nuan khawatir jika pergi ke suku Badak kebohongannya akan terbongkar, apalagi di depan 4 pejantan ini. Dia menatap dengan tamak ke punggung 4 pejantan di depannya. Suatu hari nanti dia harus mendapatkan mereka semua. Saat itu Lanting sudah menemukan Sang Jue. Mana Lin Su? Apa yang kalian lakukan padanya? Sang Jue menatap tajam, tapi kemudian melihat Lin Nuan yang bersembunyi di belakang Lanting. Dia teringat soal suami-suami Lin Su yang berhubungan dengan Lin Nuan. Seketika dia kehilangan simpati pada mereka dan menolak memberitahu. Fu Feng bisa membaca pikiran Sang Jue. Orang-orang suku kami melihat dengan mata kepala sendiri istri masuk ke suku Badak. Jika tidak ada di sini, aku tidak bisa membayangkan dia ada di mana lagi. Jika Raja Badak tidak mau bicara, maka kami terpaksa mencarinya sendiri. Sang Jue tiba-tiba berdiri, matanya menggelap. Kenapa? Kalian mau memberontak di tempatku? Fu Feng tidak marah malah tertawa, namun tatapannya saat menilai Sang Jue memancarkan hawa dingin.
Amarah di hati Sang Jue membeku. Setiap kali menyerang suku rubah, yang paling dia takuti adalah Fu Feng. Tapi teringat pada Lin Su, dia sungguh terlalu kasihan, tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan para bisman ini. Xiao Ye tiba-tiba memasang wajah sedih dan menatap Sang Jue dengan memelas. Kami benar-benar ingin menemukan istri, beritahu kami saja. Sang Jue tidak mempan dan langsung melihat tembus akting Xiao Ye. Kalian membawa betina pembawa sial ini ke sini bukannya mau pamer kekuatan. Keempat pria itu tertegun dan serentak menatap Lin Nuan. Sang Jue masih mengarahkan kemarahannya pada Lin Nuan. Lin Nuan langsung memeluk lengan Lanting. Bukan, ini tidak ada hubungannya denganku. Kakak Lanting, tolong aku. Entah kenapa begitu Lin Nuan menyentuh Lanting, dia merasa lengannya sangat gatal. Lanting langsung mengibaskan tangannya dan menjauh. Mata Lin Nuan berkilat tidak rela. Kakak Lanting, aku takut sekali. Orang ini terlalu galak, kita pergi saja yuk. Mungkin kakak Lin Su tidak di sini. Aku pusing sekali, orang-orang di sini wajahnya menyeramkan. Bisman lainnya mendengar suara Lin Nuan yang dibuat-buat itu langsung menunjukkan wajah jijik. Lanting menatap Lin Nuan dengan tatapan dalam dan rumit. Tingkah laku Lin Nuan semakin membuatnya tidak mengerti. Sang Jue tidak tahan lagi dan membentak keras, usir mereka keluar. Benar-benar mengotori mataku. Fu Feng mengangkat tangan dan mulut Lin Nuan langsung terkunci bisu. Tatapannya pada Sang Jue sedikit melunak. Istri sebenarnya pergi kemana? Jika ada bahaya, suku badak tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kepala suku rubah sangat menyayangi istriku. Apakah suku badak sanggup menerima peperangan lagi? Napas Sang Jue tercekat. Meski ekspresi Fu Feng tenang, dia bisa mendengar ancaman di dalamnya. Jika dia tidak bicara, kemungkinan besar Fu Feng akan langsung menyerang. Bagaimanapun mereka adalah suami Lin Su, seharusnya tidak akan menyakitinya, kalau tidak mereka juga akan mati. Dia pergi ke hutan malam mencari Lanting. Hanya saja aku tidak menyangka Lanting justru ada di sini. Kalian jangan lupa siapa suami kalian sebenarnya. Keempat orang itu tidak bicara. Setelah mendapat info dari Sang Jue, mereka serentak pergi ke hutan malam mencari Lin Su. Xiao Ye bertanya dengan curiga pada Fu Feng, kenapa menyuruh Mo Xuan membawa Lin Nuan pulang. Lin Nuan dulu punya budi pada Mo Xuan, dia akan luluh. Tenang saja, Mo Xuan tahu batasan. Betina semacam itu, entah kalau dia berani melanggar perintahku, berarti dia benar-benar bodoh. Sementara itu Lin Su sudah sampai di tempat rumput pemurni tulang tumbuh. Dia menemukan rumput itu sudah diambil tapi orangnya tidak ada di situ. Lin Su segera sadar mungkin Lanting sudah kembali. Dia menghela napas lega, karakter kunci tidak mati di depannya, uang kecilnya akhirnya aman. Tepat saat mereka bertiga, Lin Su dan pengawal badak, bersiap keluar, dari hutan tidak jauh terdengar auman. Kemudian seekor anak beruang berlari ke arah mereka. Dan di belakangnya mengejar puluhan orang liar. Orang liar, bercanda apa ini? Lin Su berteriak dan tanpa ragu berbalik lari. Siapa sangka anak beruang itu malah ikut lari mengikuti Lin Su. Kau mengikutiku untuk apa? Kakak, jangan tinggalkan Xiao Wu, saya. Aku belum dewasa, aku tidak mau mati. Anak beruang itu menangis keras. Alis Lin Su berkedut. Dia berteriak pada orang-orang suku badak, kalian tahan mereka. Sementara dia menggendong anak beruang itu lari sampai ke tepi pantai. Melihat orang liar tidak mengejar, barulah mereka berhenti. Bocah, kau cepatlah pergi. Sekarang sudah aman. Anak beruang itu sangat berterima kasih pada Lin Su. Kakak, siapa namamu? Nanti aku balas budi. Lin Su mengibaskan tangan. Kau seekor hewan kecil bisa balas budi apa padaku? Cepat pergi sana, aku tidak punya waktu main dengan bocah. Hutan malam begitu berbahaya, Lin Su berharap dia segera pergi. Tapi anak beruang ini benar-benar tidak peka,
malah menariknya dan mulai mengajak ngobrol. Kakak, namaku Mitu. Aku punya kakak laki-laki yang sangat hebat, tapi dia ditangkap oleh betina jahat. Siapa namamu? Nanti aku lindungi kau. Mitu duduk di tanah dengan penuh keringat. Lin Su merasa ada yang aneh. Dia menarik lengan anak beruang itu, ternyata terluka. Kakak, namamu siapa? Mitu masih terus bicara tanpa henti. Lin Su teringat pada spons kuning yang berisik itu. Sudah, namaku Lin Su. Sekarang bisa tutup mulutmu kan? Setelah kalimat itu, Mitu benar-benar menutup mulut. Lin Su mengangkat alis, mengira dia pingsan. Ternyata Mitu bukan pingsan, tapi ketakutan. Tiba-tiba Mitu mendorongnya. Kau adalah betina jahat yang menculik kakakku. Kau membuli kakakku. Mitu terlalu panik, sisik biru di kedua kakinya dan ekor mulai perlahan muncul. Lin Su melihat ini dan paham, dia adalah adiknya Nantu. Tapi Lin Su tidak menyangka Nantu, orang yang begitu jahat, punya adik seimut ini. Bocah kecil, siapa yang bilang aku membuli kakakmu? Dia sukarela jadi suamiku. Kalau tidak, kenapa sampai sekarang dia belum membatalkan kontrak denganku? Mitu mendengarnya dan tertegun. Apa yang kau katakan itu benar. Mana mungkin palsu? Lagi pula kalau aku tadi menipumu dan tidak suka kakakmu, kenapa aku harus menyelamatkanmu? Sedang asyik bicara, Mitu tiba-tiba lari cepat ke belakang tubuh Lin Su. Lin Su tanpa menoleh berteriak, di belakang itu laut. Apa kau mau berenang di laut sebentar? Saat itu suara mengejek terdengar di telinganya. Benarkah? Apa kau mau ikut masuk juga? Lin Su terkejut sesaat menatap Nantu. Kenapa kau ada di sini? Di tangan Nantu, kekuatan es biru perlahan berkumpul menjadi pisau es. Dia menatap Lin Su dengan mata dingin. Aku ingat pernah bilang padamu jangan membuli Lin Nuan. Hari-hari ini kau benar-benar sombong ya. Sekarang malah berani membuli adikku. Kau harus mati. Seketika itu pisau es melesat ke arah Lin Su. Kakak jangan. Mitu menghalangi di depan Lin Su. Pupil mata Nantu mengecil, dia segera mengibaskan tangan untuk menghentikan serangan. Es itu seketika berbelok arah dan menembus pepohonan di samping. Lin Su dengan kaku menoleh melihat Nantu. Pejantan ini benar-benar ingin membunuhnya. Nantu berjalan mendekat dan membentak, Mitu, apa yang kau lakukan? Kenapa membantu betina jahat ini? Mitu menggigit bibir dan menunduk melihat luka di lengannya yang sudah diperban. Obat Lin Su sangat manjur, lebih manjur dari tanaman obat yang dia kumpulkan saat sakit dulu. Apalagi tadi dia bersikap begitu pada Lin Su, tapi Lin Su tidak mendendam. Mitu merasa sangat malu. Kakak ipar yang menyelamatkanku. Dia juga yang membalut lukaku. Kakak selalu mengajariku untuk tahu balas budi kan. Tapi kenapa kakak ipar menyelamatkanku, kakak malah mau membunuhnya? Apa kakak serigala bermata putih, tak tahu terima kasih? Nantu seketika terdiam ditanya begitu, sesaat tidak tahu harus menjawab apa. Lin Su di samping ikut memanas-manasi. Betul, pejantan segede ini masih membohongi adiknya. Kau tidak punya malu ya? Ada ya orang memperlakukan penolong adiknya seperti ini. Wajah Nantu memerah, dia menunjuk Lin Su. Kau tutup mulut, Mitu, kakak bukan serigala bermata putih. Lagi pula siapa yang suruh kau panggil dia kakak ipar? Nantu pernah bilang pada Mitu bahwa kakak iparnya bukan betina jahat macam Lin Su, setidaknya harus berhati baik. Lin Su menghela napas dan merentangkan tangan. Baiklah, anggap aku salah menilai kalian. Ternyata ras duyung semuanya adalah kumpulan orang yang lupa budi. Kalau mau bunuh penolong adikmu, lakukanlah. Toh pada akhirnya kau juga tidak akan hidup. Lin Su menjulurkan leher putihnya seolah menantikan Nantu mematahkannya. Nantu gemetar karena marah. Betina jahat ini cuma mengandalkan adiknya ada di sini makanya berani sekali. Sungguh ikan bodoh. Sudah bodoh, tolol,
Jahat lagi. Aku kan sudah menyelamatkan adiknya, dia malah mau membalas air susu dengan air tuba. Apa karena terlalu lama direndam di air jadi otaknya rusak? Wajah si ganteng, sayang hatinya hitam. Alis Nantu berkedut, dia menatap Lin Su dengan suram. Awalnya dia kira Fu Feng berbohong padanya, tak disangka itu benar. Yang lebih menyebalkan, betina ini memaki dia dalam hati. Kakak, jangan bully kakak ipar. Mitu merentangkan tangan melindungi Lin Su. Hati Nantu sesak menahan amarah. Dia tahu betina ini penuh tipu muslihat tapi dia tidak bisa bilang apa-apa. Terima kasih kau sudah menyelamatkan adikku. Nantu dengan tidak rela membuka mulut. Lalu dengan wajah dingin dia berjalan ke depan Lin Su dan berbisik di telinganya dengan nada memperingatkan. Kali ini kulepaskan kau dulu. Kalau nanti kau berani berulah lagi, tidak akan sesederhana ini. Lin Su menatap Nantu dan tersenyum main-main. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan menyentuh dada bidang Nantu. Sayang sekali, kalau begitu kau harus tunggu kali berikutnya saat kau memergokiku berbuat jahat. Serak, Nantu dengan wajah jijik menepis tangannya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Nantu semakin dipikir semakin kesal, langsung menarik Mitu pergi. Mitu berulang kali menoleh melihat Lin Su. Kakak, kita tidak boleh meninggalkannya sendirian di sini kan? Tidak aman. Kau pikir suami-suami Lin Su yang lain membiarkan dia datang sendirian? Pasti ada bala bantuan. Dia tidak akan celaka. Betina jahat begitu memang harus diberi pelajaran. Kau nanti menjauhlah darinya. Mitu mengatupkan bibir tanda tidak setuju. Dia tidak merasa Lin Su jahat, sepertinya malah lebih baik sedikit daripada Lin Nuan-Nuan. Baru saja Nantu dan Mitu keluar dari hutan malam, mereka melihat Lin Su berselisih dengan orang lain. Dan di sampingnya masih ada dua pengawal suku Badak. Nantu menyipitkan mata, tenggorokannya mengeluarkan suara dengusan mengejek. Seperti dugaannya, Lin Su tidak kekurangan orang yang melindunginya. Pemimpin kelompok itu adalah beruang coklat bernama KRV, wajahnya sangat garang. Lin Su, kau masih punya muka untuk keluar. Ku dengar kau cacat, sebagai tuan muda suku rubah tapi tidak punya kekuatan, sungguh menyedihkan sekali. Kalau aku jadi kau, aku sudah menabrakkan diri sampai mati. Lin Su menatapnya dingin. Apa hubungannya denganmu? Wajah sejelek ini jangan keluar keluyuran sembarangan deh. KRV adalah yang terjelek di sukunya, seumur hidup paling benci orang mengomentari wajahnya, apalagi keluar dari mulut sampah seperti Lin Su. KRV melepaskan kekuatan kayu ke arah Lin Su. Tapi belum sempat menyentuh lehernya, serangan itu ditangkis oleh Ah Zuo di sebelahnya. Mitu melihat dari jauh dengan sangat cemas. Kakak, cepat tolong kakak ipar. Namun Nantu tetap berdiri tak bergeming. Mati lebih bagus. Kakak kau keterlaluan, kau mengajariku balas budi, sekarang kau malah melihat penyelamat nyawa adikmu dalam bahaya dan tidak peduli. Sungguh jahat sekali. Kakak dulu tidak begini, pada orang asing pun akan mengulurkan tangan bantuan. Kenapa pada kakak ipar berbeda? Nantu menatap adiknya dengan tak berdaya. Siapa yang mengajarinya bicara seperti ini? Tepat saat Nantu hendak menyelamatkan orang, KRV tiba-tiba tertusuk sehelai bulu dan jatuh seketika. Saat darah memuncrat ke wajah Lin Su, bulu-bulu berterbangan di matanya. Fu Feng menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Lanting dan yang lainnya juga tiba dan membereskan sisa Bisman suku Badak. Lin Su belum sepenuhnya sadar ketika dia sudah dipeluk oleh Fu Feng. Tenanglah, sudah tidak apa-apa. Lin Su menatap Fu Feng dengan bengong, lalu membenamkan wajahnya ke dada Fu Feng dan menangis pelan. Aku takut sekali, kupikir nyawaku akan melayang. Fu Feng dengan lembut menepuk punggung Lin Su. Jangan takut, sekarang sudah aman. Ada aku di sini. Orang-orang lainnya melihat pemandangan ini dengan wajah masam. Terutama Xiao Ye, yang wajahnya jelas-jelas menunjukkan ketidaksenangan.
Sementara wajah Nantu menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Benar-benar pintar berakting. Setelah berkata begitu, Nantu hendak pergi, namun dihadang oleh ular emas di depannya. Dia menoleh ke arah Xiao Ye, tidak mengerti maksudnya. Xiao Ye, apa yang ingin kau lakukan? Mata emas Xiao Ye berkilat dingin, seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikkan. Dia memang tidak pernah menyukai Nantu. Dulu Nantu sebagai suami Lin Su tidak bertanggung jawab, setiap hari berselingkuh dengan Lin Nuan. Sekarang malah membiarkan Lin Su hampir mati tanpa menolong. Benar-benar sakit jiwa. Xiao Ye awalnya ingin langsung menyerang, tapi setelah melirik Lin Su, dia berhenti. Nantu terlahir dengan wajah rupawan dan pandai menggoda. Sedangkan Lin Su sepertinya bukan orang dari dunia ini, dan dari suara hatinya belakangan ini, Xiao Ye tahu Lin Su suka melihat yang tampan. Takutnya Lin Su akan tergoda. Kau melihat istri dipermalukan tapi tidak pernah turun tangan membantu. Suami macam apa kau? Xiao Ye berhenti sejenak lalu mengejek dingin. Meskipun kau sudah menahan diri, tapi Nantu, kau terlalu dipuja oleh pemilik tubuh asli. Dulu tidak ada yang berani bicara begini padanya. Terlihat Xiao Ye sudah menahannya sejak lama. Wajah Nantu seketika menjadi keruh. Dia membalas dengan nada yang sama. Bukankah sudah ada kalian para pelindung bunga ini? Apakah dia masih berharap aku juga berputar di sekelilingnya? Lin Su mengangkat kepalanya dari pelukan Fu Feng dan menatap Nantu sekilas, lalu menunjukkan senyum yang rumit. Kau salah. Mereka bukan pelindung bunga, tapi anjingku. Termasuk kau juga sama, paham, Nantu? Lin Su tidak mempedulikan wajah Nantu yang membiru dan melanjutkan. Sayang sekali, seekor anjing yang tidak penurut sangat sulit mendapatkan kasih sayang tuannya. Lin Su mengulurkan tangan, dan Fu Feng segera menggendongnya untuk pergi. Lanting dan Xiao Ye juga mengikuti, sama sekali tidak merasa tersinggung dengan ucapan Lin Su yang menyebut mereka anjing. Nantu menatap punggung Lin Su dengan tajam, kedua tangannya terkepal erat. Dia ingin sekali mengejar dan menarik Lin Su untuk bertanya maksudnya. Tapi dia menahannya. Dia tidak sama dengan gerombolan anjing yang hanya bisa mengelilingi Lin Su. Nantu, meskipun mati, tidak akan pernah menjilat Lin Su, betina jahat itu. Setelah Lin Su kembali ke suku, Lanting segera merebus rumput pemurni tulang menjadi sup obat dan memberikannya pada Lin Su. Lin Su menatap cairan hijau itu dengan rasa jijik dari lubuk hatinya. Ini rumput pemurni tulang yang dikatakan Lin Nuan. Bagaimana kalau palsu? Lin Su menatap obat itu dengan penuh curiga. Aku minum nanti saja. Lanting menyodorkan obat itu dan sengaja menakut-nakuti. Kalau efek obatnya hilang, tidak akan manjur lagi. Kau mau jadi sampah seumur hidup. Lin Su baru mau membantah, Mo Xuan juga ikut menimpali. Jangan bicara begitu. Betina tanpa kekuatan bukankah sama saja dengan mati? Aku minum, puas kalian. Ingin aku mati supaya kalian bisa cari betina lain kan? Aku tidak akan membiarkannya. Kalau aku mati, kalian juga jangan harap bisa hidup. Lin Su mengangkat mangkuk dan menenggaknya, memejamkan mata sepanjang proses seolah sedang minum racun. Setelah Lin Su selesai minum, Xiao Ye bertanya dengan tidak sabar. Bagaimana? Ada yang berbeda? Dia tidak merasa ada yang berbeda. Lin Su berdiri, tapi tiba-tiba kakinya lemas dan seluruh tubuhnya ambruk. Xiao Ye yang paling dekat dengannya segera menangkapnya. Lin Su jatuh lemas di pelukannya. Lanting juga tertegun, tidak menyangka akan begini. Seluruh tubuhku tidak ada tenaga. Apa yang kalian berikan padaku? Itu rumput pemurni tulang. Lin Nuan bilang kau akan sembuh setelah minum ini. Fu Feng menghela napas, menutup titik meridian Lin Su dan memaksakan racun keluar. Mo Xuan mengenali rumput itu. Dia membolak-balik buku kuno dan melihat catatan di sana, tubuhnya membeku. Ini bukan rumput pemurni tulang, tapi rumput pelembut. Lanting tampak syok. Tidak mungkin.
Lin Nuan sendiri yang memberitahuku ciri-ciri rumput pemurni tulang. Tidak mungkin palsu. Lanting teringat sikap Lin Nuan yang tenang, dia merasa benar-benar telah ditipu. Kakak Ting, rumput pemurni tulang memang seperti itu. Kau membawanya pulang juga bisa menebus kesalahanku pada Lin Su. Aku benar-benar minta maaf padanya. Xiao Ye mempererat pelukannya pada Lin Su, matanya memancarkan niat membunuh. Sepertinya bukan kau yang salah cari, tapi ada orang yang sengaja membuatmu salah cari. Lin Nuan, lagi-lagi Lin Nuan. Lin Su memejamkan mata sejenak, saat membukanya kembali matanya penuh kegelapan. Istri kau mau kemana? Xiao Ye melihat sosok Lin Su yang berjalan sempoyongan dan segera mengikutinya. Arah yang dituju Lin Su adalah gua Lin Nuan. Dia masuk ke dalam novel dunia bis ini sebagai pemeran pendukung wanita jahat untuk mencari biaya pengobatan adiknya, bukan untuk menderita. Sebagai pemeran wanita jahat, apapun yang dilakukannya pasti dimaki, itu membuktikan bahwa dia bisa melakukan apa saja. Lin Nuan, gelinding keluar kau. Lin Su menerobos masuk dengan wajah suram. Lin Nuan melihat dia belum mati dan tampak terkejut. Jalang, kau ternyata masih hidup. Belum selesai bicaranya, Lin Nuan melihat Fu Feng dan yang lainnya mengikuti di belakang, seketika dia mengganti ekspresinya menjadi lemah lembut. Tepat saat Lin Nuan sedang merancang cara memfitnah Lin Su, lehernya tiba-tiba dicekik. Lin Nuan, kau gagal memancing suku badak menyerang, lalu mengancam mereka untuk membunuhku. Sayang sekali aku tidak mati. Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Lin Nuan masih berpura-pura bodoh. Lin Su menambah tenaga di tangannya, wajahnya suram. Cukup Lin Nuan, aku sudah tidak ingin bermain denganmu lagi. Kau paling suka berpura-pura polos dan tidak bersalahkan. Berani tidak kau bersumpah pada langit bahwa kau tidak melakukan hal-hal yang kusebutkan tadi? Kalau kau berani, aku akan membiarkanmu menghukumku. Lin Nuan terdiam. Dia menatap panik ke arah Lanting dan Mo Xuan. Namun kedua orang itu tidak berniat membantunya. Lin Nuan berteriak cemas pada Mo Xuan. Mo Xuan, apa yang kau lakukan? Dulu aku menyelamatkanmu, kau bahkan terkena tusukan pisau. Wajah Mo Xuan menjadi serius. Bukan dia tidak mau menolong Lin Nuan, hanya saja apa yang dikatakan Lin Su sedikit banyak dia ketahui. Bahkan dia mulai curiga, apakah Lin Nuan yang seperti ini benar-benar orang yang menyelamatkannya dulu. Tidak berani bicara, berarti kau merasa bersalah. Lin Su menghempaskannya ke tanah. Aku ingat kau masih punya hukuman yang belum dijalankan. Sekarang sudah lewat setengah bulan. Dia pikir Lin Su sudah lupa, tak disangka dia masih ingat. Ini sengaja ingin mempermalukannya. Di mata Lin Nuan muncul kebencian. Telapak tangannya diam-diam mulai mengumpulkan bola air. Tepat saat dia bersiap menyerang, bola air di tangannya ditembak hancur oleh tanaman rambat. Lin Nuan menatap Mo Xuan dengan tak percaya. Sementara Mo Xuan hanya berwajah dingin dan membuang muka tanpa bicara sepatah kata pun. Lin Nuan tampak panik. Dia belum pernah melihat Mo Xuan seperti ini. Lin Su mencengkeram kulit binatang di dada Lin Nuan dan menyeretnya keluar. Bisman di luar semakin banyak berkumpul, semua menunjuk-nunjuk ke arah Lin Nuan. Lin Nuan belum pernah merasa semalu ini. Kakak, kenapa kau mempermalukanku begini? Hal yang sudah kujanjikan padamu mana mungkin aku ingkari. Kau tidak perlu begini padaku. Soal rumput pemurni tulang itu aku juga tidak tahu kalau itu palsu. Mungkin kakak Lanting salah cari. Lanting segera membantah. Omong kosong. Aku mencarinya sesuai deskripsimu. Sama sekali tidak mungkin salah cari. Lin Nuan menggigit bibir. Tapi mana mungkin aku menyakiti kakak. Kakak Ting, kau tahu aku kan. Dulu kau bilang aku sangat baik hati. Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakiti kakak. Mo Xuan menghela napas tak berdaya. Lin Nuan, apa yang kau lakukan, kau sendiri yang tahu.
Lin Nuan kaku. Apakah mereka satu persatu sudah disihir oleh Lin Su? Kenapa tidak ada satupun yang mau membantunya bicara? Lin Nuan, kau melupakan satu hal. Lin Nuan menatapnya. Apa? Aku tidak pernah bilang padamu soal rumput pemurni tulang itu palsu. Dari mana kau tahu? Ekspresi wajah Lin Nuan seketika membeku. Tubuhnya sedikit gemetar menatap Lin Su dengan tajam. Lin Nuan mendengar bisik-bisik Bisman di sekitarnya. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat. Sesaat kemudian dia menunjukkan senyum yang lebih jelek dari menangis. Baik, karena kakak memaksaku, aku akan melakukannya. Eits, jangan begitu. Dulu kan sudah sepakat. Lin Nuan yang baik hati kalau membuli orang harus bayar harganya. Masa mau ingkar janji? Lin Nuan tercekat. Sampai saat ini, meskipun dia sangat tidak rela, dia terpaksa melakukan sesuai permintaan Lin Su. Suku itu sangat besar. Jika Lin Nuan mau berjalan 3 langkah 1 koutao bersujud mengelilinginya, butuh waktu 4 jam. Lin Su meminta Fu Feng membantu mengawasi. Dia tidak punya waktu melihat orang bersujud. Setengah jam kemudian, Lin Su berbaring santai di ranjang batu. Sistem, poin kejahatan dan poin cinta berbanding terbalik. Kau ingin aku mati tua di dunia bis ini ya? Tuan rumah, sebenarnya aku punya saran kecil yang belum matang. Walaupun agak berisiko, tapi kalau berhasil poin kejahatan pasti naik pesat. Lin Su langsung bangun mendengarnya. Cepat katakan. Tuan rumah hanya perlu menggunakan 2000 poin kejahatan untuk menukar satu item jari emas penyamaran dari toko saya. Mengubah tuan rumah dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi orang lain. Lalu tuan rumah pergi menggoda mereka dan mengambil kesempatan mendapatkan poin cinta. Dengan begitu bisa membeli barang di toko sistem. Mereka kan aslinya benci padaku. Kau mau aku mati lebih cepat? Bukan. Mereka tidak punya kemampuan sakti, mana mungkin bisa membongkar penyamaran jari emas sistem ini dan mengenali tuan rumah. Tuan rumah hanya perlu menyamar jadi orang lain. Dengan begitu poin kejahatan dan poin cinta bisa didapat sekaligus. Nanti saat kau keluar dari dunia ini, kau bisa memanen poin kejahatan dalam jumlah besar gara-gara hal ini. Aku ini sepenuhnya memikirkan tuan rumah lo. Lin Su berpikir sejenak, sudut bibirnya terangkat. Masuk akal juga, nanti saat dia keluar dari dunia ini, dia akan membuka kedok aslinya. Biarkan mereka yang membencinya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang lain yang mereka cintai ternyata adalah dia juga. Hahaha, membayangkannya saja sudah puas. Poin kejahatannya mungkin akan memecahkan rekor. Tapi kau benar-benar memikirkanku kan? Lin Su menatap sistem dengan curiga. Sosok kecil yang melayang di udara itu tersenyum canggung tapi sopan. Cuma ada sedikit sekali komisi untukku. Dia sudah tahu sistem sialan ini tidak akan sebaik itu. Tapi untungnya poin kejahatannya masih cukup banyak. Dia segera menukar satu item jari emas penyamaran. Tepat saat akan digunakan, Nantu menerobos masuk. Lin Su mendeci. Mau apa? Siapa suruh kau masuk? Kau berani mengabaikan peringatanku. Kau tahu tidak Lin Nuan sedang ditertawakan. Lututnya juga akan meninggalkan bekas luka permanen, tidak bisa hilang selamanya. Kenapa kau begitu jahat sampai menindasnya? Dia membuli Lin Nuan lagi. Nantu ini adalah suami yang paling bodoh di antara semuanya. Benar-benar ditipu habis-habisan oleh Lin Nuan. Tadi setelah Lin Su pergi, Nantu menyusul ke sana. Melihat Lin Nuan melakukan 3 langkah 1 koutao sampai mau pingsan, dia segera menggendong Lin Nuan pergi. Tapi baru selangkah, pisau api menebas ke arahnya. Fu Feng, kau tidak lihat Lin Nuan sudah pingsan. Kenapa kau menghalangiku? Fu Feng dengan santai menarik kembali tangannya, tersenyum sambil menjelaskan. Bukan aku sengaja mempersulit. Istri punya perintah, menyuruhku berjaga di sini. Lagi pula hari-hari ini jangan kau cari masalah dengan istri. Hukuman Lin Nuan adalah keputusan kepala suku,
tidak ada hubungannya dengan istri. Nantu menatap Lin Nuan untuk meminta konfirmasi. Lin Nuan dengan berlinang air mata bersandar di dada Nantu. Kakak Lin Su mungkin tidak sengaja. Karena itulah Nantu datang mencari Lin Su untuk minta penjelasan. Kau cuma ingin mendapatkan kami kan? Kau tidak suka melihat aku dan Lin Nuan intim. Trik kecilmu ini kau pikir aku tidak tahu. Nantu selangkah demi selangkah mendekatinya, mencengkeram dagu Lin Su. Kau ingin ikut pemilihan tuan muda kan? Kau benci Lin Nuan memberimu rumput palsu, kan? Aku punya cara agar kau berhasil lolos pemilihan tuan muda. Lin Su tertegun. Apa? Mata Nantu berkilat dingin. Tandai aku. Biarkan aku jadi jantan pertamamu. Kau bisa menggunakan kekuatanku. Dengan begini bisa menebus dosa Lin Nuan kan? Lagi pula bukankah ini yang kau impikan? Begitu selesai bicara, Nantu mendorong Lin Su ke ranjang batu. Lin Su berguling dan mundur ke ujung ranjang. Nantu, demi Lin Nuan kau sampai jual diri. Kau masih punya harga diri tidak? Nantu menariknya ke hadapannya. Kau salah. Aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai suamimu. Para suami lain itu begitu tergila-gila padamu. Kalau aku menandaimu duluan, apakah mereka akan gila karena marah? Lin Su tertegun, menatap mata Nantu yang dingin namun bangga. Nantu, kau pikir kau siapa? Memangnya aku sudi melihatmu? Ucapan Lin Su bagaikan palu godam yang memukul Nantu jatuh ke neraka lapis ke-18. Wajahnya seketika menghitam. Kau pikir kau itu apa? Hari itu di hutan malam aku sudah bilang, kau paling banter cuma anjingku. Bukankah kau yang mati-matian cari perhatian? Pertemuan berulang kali itu kau yang rencanakan kan? Omong kosong. Nantu menggertakkan gigi menatap Lin Su. Lin Su tidak peduli dan terus mengejek. Kau bukannya suka Lin Nuan? Kenapa malah menawarkan diri padaku? Apa kau tidak cukup baik buat Lin Nuan? Jadi dia membuangmu. Setiap kalimat Lin Su dengan mudah menyulut amarahnya. Dia sangat menyesal melepaskannya di hutan malam waktu itu. Kalian sedang apa? Xiao Ye berdiri di mulut gua dengan wajah penuh kekesalan. Lin Su segera memegang Xiao Ye dan berlagak lemah. Ular kecil, cepat bantu aku. Tadi orang ini memaksaku menandainya. Xiao Ye mendengarnya dan langsung meledak marah. Nantu, kau benar-benar hebat ya. Kau bukannya memihak orang luar. Beberapa suami lain mendengar keributan dan datang. Setelah tahu kejadiannya, mereka semua menatap marah. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku datang demi kebaikan Lin Su. Dia sampah yang tidak bisa ikut pemilihan tuan muda. Aku biarkan dia menandaiku itu sebuah kehormatan baginya. Ucapan itu sangat tidak meyakinkan. Ditambah ekspresi Nantu yang dingin, seolah-olah dia yang baru saja dilecehkan. Lanting menahan amarah dalam hati. Membayangkan Lin Su akan menandai si sok pamer ini, dia ingin menghajar Nantu. Akhirnya Fu Feng yang menghentikan keributan ini. Nantu kali ini salah. Tapi soal menandai itu bukan tidak mungkin. Jika tulang energi istri tidak bisa pulih, hanya ini satu-satunya cara agar bisa lolos pemilihan tuan muda dengan lancar. Setelah Fu Feng bicara, suasana menjadi hening aneh. Fu Feng menatap Lin Su. Istri, pendapatmu yang paling penting. Kau bebas memilih siapa saja untuk ditandai. Lin Su seketika bengong. Di novel aslinya, para suami ini lebih baik mati daripada disentuh olehnya. Fu Feng melihat Lin Su diam, mengira dia tidak bisa memilih. Maka dia mengingatkan, bagaimana kalau istri memilih yang kekuatannya paling kuat. Begitu ucapan itu keluar, beberapa tatapan tidak senang mengarah padanya. Karena di sini yang paling kuat adalah Fu Feng. Lin Su melihat sekeliling. Akhirnya tatapannya jatuh pada Nantu. Saat mereka menyadari tatapan Lin Su, belum sempat emosi di hati mereka berubah, terdengar suara jijik Nantu. Jangan mimpi. Lanting tidak tahan memutar bola matanya, menekan ketidakrelaannya. Cih,
Apa sih? Lin Su itu istrimu. Biarpun sekarang dia mau menandaimu, kau tidak punya hak melawan. Wajah Nantu hitam dan alisnya berkerut. Lin Su, kau jangan harap ya. Aku tidak mungkin mau ditandai orang sepertimu. Lin Su tertawa kecil memotongnya. Bukan begitu. Aku cuma mau menyuruhmu pergi dulu. Aku tidak mungkin menandaimu. Sisa kalimat Nantu tersangkut di tenggorokan. Lanting mendengarnya dan tertawa terbahak-bahak tanpa sungkan. Mo Xuan juga menatap Nantu dengan ejekan. Ekspresi kaku sebelumnya sirna. Ternyata ada yang kegeran dan ditolak. Sungguh menyedihkan. Wajah Nantu merah padam lalu hijau. Dia menatap tajam Lin Su. Sebelum pergi dia melempar kalimat, itu lebih baik. Lin Su menatap Xiao Ye. Kalau begitu aku pilih ular kecil saja. Xiao Ye matanya berbinar.